سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah pada Sabtu ini kembali pada kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan, juga berikan kesehatan, ya, serta azam yang terus kita jaga, sehingga pada saatnya nanti kita dapat menuntaskan kajian-kajian ini, ya, mudah-mudahan Allah berikan kecukupan umur sampai 30 juz, ya. Kalau Allah izinkan adalah sesuatu yang mudah tentunya. Baik, sebelum masuk kepada kajian, kita awali dulu dengan tadarus. Kita masuk ayat 233 sampai 234. Dua ratus tiga empat. Wal walidatu. Dan sebelum lupa, ya, mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwa besok kita akan melaksanakan salat istisqa, ya, salat memohon turun hujan, ya, karena di beberapa daerah itu sudah sangat berat, ya, kekeringan. Maka kita melaksanakan salat istisqa, ya, sesuai dengan arahan MUI Jawa Barat. Baik. Sudah ketemu? Dah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبقوله يهتدي المهتدون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Wala mauludun lahu biwaladi. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan warisan pun berkewajiban demikian. Fa in arada fisalan antaradim minhuma, apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, antaradin dengan kerelaan,
antara keduanya, wa tasyawur dan permusyawaratan antara keduanya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Wa in aradtum an tastardi'u, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, dan jika kamu ingin anakmu tastardi'u, ingin anakmu disusukan oleh orang lain, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagimu, idza sallamtum, apabila kamu memberikan pembayaran yang patut, ma ataitum bil ma'ruf, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasannya Allah, bima ta'maluna khabir, maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini masih terkait dengan ayat yang sebelumnya, yang berhubungan dengan prosesi talak atau yang berhubungan dengan cerai. Dalam sebuah hadis dijelaskan, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Sauban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumma mara'atin sa'alat jawzaha talaqah, siapapun dari perempuan yang meminta suaminya talaqaha, cerai, min ghairi ba'sin, tanpa ada sebab, tanpa ada bahaya apapun, au min ghairi udhrin, atau tanpa adanya udzur syar'i, aw sababi qawiyin, atau sebab kuat dan lemahnya, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya wanginya surga. Maka ini jangan mudah-mudah, emosi dikit minta cerai, ya. Ini ancamannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya wangi surga. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan al-walidat. Syekh At-Tantawi menyebutkan al-walidat ay al-ummahat, ibu-ibu, sama saja posisinya, baik dia dalam perlindungan suaminya atau dalam kondisi cerai.
Maka dengan penggunaan al-walidat di sini Allah menunjukkan, kata Syekh Tantawi, Allah tidak membeda-bedakan kewajiban suami ketika masih jadi suami terhadap istrinya yang tengah mengandung ataupun yang sudah berpisah. Maka yang disebut di sini walidat, bukan nisa atau azwaj, bukan istri-istrimu. Li'anna lafadz amun, karena lafadz walidat di sana adalah amun, bersifat umum. Mau ibu-ibunya itu masih jadi istri seseorang atau sudah berpisah, walidat. Mau dia seorang ibu yang taat ataupun yang maksiat, di sini Allah tidak bedakan. Tetapi kewajibannya diberikan hak yang sama berupa perlindungan. Nah, itu. Maka digunakan kalimat walidat. Ya. Sebagian ahli tafsir, kata Syekh Tantawi, berpendapat annal murad bil walidat khususan lil mutallaqat. Sebagian ahli tafsir itu yang dimaksud dengan walidat, ibu-ibu di sana adalah khususul mutallaqat, yaitu khusus bagi yang dicerai. Ada sebagian ahli tafsir memahaminya dikhususkan ayat ini ya bagi ibu-ibu yang dicerai. Apa alasannya? Li'anna siyaqal ayat, karena redaksi ayat sebelumnya itu fi ahkamit thalaq. Nah, itu alasannya, itu karena ayat sebelumnya itu berbicara tentang talak. Wali annal mutallaqah, ya. Dan karena yang dicerai itu aridatan li ihmalil inayah, nampak sekali mereka seringkali diremehkan dari sisi perhatian bil walad, terhadap anaknya, wa tarki irdaihi, karena prosesnya itu, karena proses cerainya itu sampai meninggalkan untuk menyusui, ya, tidak mau menyusui. Nah, ini jadi ada dua pendapat ya walidat itu. Kalau Syekh Tantawi umum, baik itu menjadi istri yang sah resmi, kedua maupun sudah tercerai, umum. Pendapat yang kedua, enggak, ayat ini khusus katanya sebagian ahli tafsir. Karena apa? Relevansi dengan ayat sebelumnya bahas tentang hukum cerai. Nah, itu dua pendapatnya itu. Jadi ada yang menganggapnya umum, ada yang menganggapnya khusus. Wa haulaini ay amaini, haulain ya. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, al-haul ya, yaitu taghyiru syai' wa infisalihi min ghairihi, itu haul. Berubahnya sesuatu dan berpisahnya sesuatu dari yang lainnya. Ya. Dicontohkan dengan dauranus syams. Dicontohkan dengan perputaran matahari. Perputaran matahari
fi mataliha wa magharibiha, baik itu ketika terbit maupun ketika terbenam. Itu contoh dari haul, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Kapan waktu terbit, kapan waktu terbenam, itu haul, ya. Seperti 3 hari yang lalu saya mengikuti haulnya Lurah Tegaluar, ya, adanya Pak Bupati Bandung Selatan. Acara 40 hari. Nah itu haul dari 1 hari ke 40. Nah itu haul. Qala ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya. Ditunjukkan dengan haulain kamilain, 2 tahun. Ya. Maka di ayat ini para ibu menyusukan. Ya, kalau bapak-bapak yang menyusukan itu mungkin walid. Ini karena di sini ibu walidat, ya. Maksudnya hendaknya menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Kemudian haulain kamilain di sini merupakan sifat muakkidah, sifat yang memperkuat, ya. Memperkuat. Berapa lama sang ibu diperintahkan untuk menyusui, ya. Haulaini kamilain, ya. 2 tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan, tidak perlu ditambah lagi, ya, 2 tahun kalau mau menyusui, kemudian tidak ditambah lagi kalau sudah mulai mau disapih, ya. Dan kewajiban anak, kewajiban yang diberi anak, maulud, bukan kewajiban anak. Kalau kewajiban anak mah wujubul walad. Kalau ini maulud, wa alal mauludi. Mauludi itu adalah dan kewajiban bagi yang punya anak, yang diberi anak, maulud itu namanya, ya. Maksudnya adalah bapak. Mereka memberi para ibu sandang pangan, ya, sebagai imbalan menyusukan itu. Yakni jika mereka diceraikan secara ma'ruf. Nah ini kalau lihat tafsirnya, pendapat yang kedua tadi hampir relevan, ya, karena ada kata-kata yakni jika mereka diceraikan secara ma'ruf. Jadi dikhususkan bagi perempuan yang dicerai atau ibu-ibu yang dicerai dalam keadaan hamil, ya. Yang masa iddahnya itu adalah kemarin ketika setelah selesai melahirkan. Artinya menurut kesanggupannya, ya, illa wus'aha, menurut kesanggupannya, memberikan nutrisi, memberikan sandang, pangan, papan, itu sesuai dengan kesanggupannya. Setiap diri itu tidak dibebani, setiap ayah ataupun setiap ibu
ini tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya. Illa wus'aha. Ya. Maksudnya kesanggupan masing-masing. Kesanggupan ayah, kesanggupan ibu. Tidak boleh seorang ibu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya. Artinya menjadi tidak bisa menyusui, tidak bisa memberikan nutrisi dan seterusnya. Misalnya dipaksa untuk menyusukan padahal ia keberatan. Nah, ini. Misalnya mau menyusukan tetapi menurut dokter ini berbahaya bagi sang ibu. Kemudian ketika diperiksa, ya, bisa jadi karena kondisi kesehatan yang kurang baik, sehingga dikhawatirkan sang bayi mengkonsumsi susu yang berbahaya. Nah, ini, ya, maka ini fala junaha. Maka tidaklah menjadi dosa dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan tidak pula seorang ayah karena anaknya misalnya diberi beban di atas kemampuannya. Ya. Bisanya hanya beli untuk Denkau, jangan maksa untuk beli Nutrilon. Ya. Mahal teuing. Nah itu. Jadi ayat ini sangat humanis ya, disesuaikan dengan kemampuan dompetnya masing-masing. Kamu memang wajib memberikan susu anak, memberikan sandang, pangan, papan. Tapi jangan maksain ke hal-hal yang memberatkan. Masya Allah ya. Kemudian mengidofatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut adalah untuk menghimbau keprihatinan ya, dan kesantunan. Nah itu. Kenapa dua-duanya dikaitkan ke ayah juga dikaitkan ke ibu? Ya. Nah itu. Kemudian dan ahli waris pun, ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi. Ya. Dan di sini ditunjukkan kepada wali ya, untuk mengatur mengatur hartanya berkewajiban seperti demikian. Artinya dalam hal membagi waris, karena anaknya yang baru lahir ini juga sekaligus menjadi ahli waris, maka perlakuan ketika membagikan waris itu seperti halnya bagaimana perhatiannya memberikan nutrisi, susu yang cukup dan lain sebagainya. Gitu. Makanya disebutkan mislu dzalik. Ya. Kemudian apabila keduanya ingin, atau maksudnya ibu bapaknya ini ingin menyapih sebelum masa 2 tahun, ya. Antaradin yang timbul dari kerelaan, ya, atau persetujuan keduanya untuk mendapatkan kemaslahatan bagi si bayi, maka keduanya tidaklah berdosa atas demikian itu. Ya. Jadi ketika belum sampai 2 tahun, ya, belum sampai 2 tahun, namun ingin menyapihnya, bisa jadi karena misalnya nikahnya rada telat, ya, sehingga kejar tayang. Sebelum 2 tahun nih harus segera ada lagi adiknya gitu.
Nah, itu. Maka di sini ada kemaslahatan musyawarah, maka tidaklah berdosa. Nah ini, subhanallah ya, di dalam Al-Quran begitu lengkap dari proses nikah, kemudian ketika berhadapan dengan masalah dalam keluarga, kemudian keluarlah talak sebagai bagian dari solusi Islam, tetapi diperjuangkan untuk terus bersama itu juga sangat ditekankan. Nah di sini ketika berkaitan dengan anak, subhanallah ya, Islam menekankan. Bahkan di beberapa penelitian ya, ini ternyata anak yang disusui 2 tahun oleh istrinya ini dinyatakan dari sisi kecerdasannya jauh lebih tinggi dibanding adik-adiknya yang katakan minumnya susu formula. Ya. Silahkan dicari di banyak jurnal, artikel, penelitian bahwa dengan menyusui 2 tahun penuh itu ternyata dari sisi kecerdasan, dari sisi kekebalan tubuhnya itu jauh lebih baik dari yang diberikan susu formula. Insyaallah. Ya. Pantas kalau Allah menyebutkan haulain kamilain dengan sifat yang memperkuat. Ya. Nah ini. Nah ini indahnya Islam gitu ya. Menyusui adalah sesuatu yang menjadi perjuangan ibu. Tapi dari sisi kalimatnya mudah kita lafalkan. Tetapi begitu banyak ibu yang mendapatkan keturunan, giliran menyusukan diwakili sapi. Giliran menyusukan diwakili domba. Pada perangkat-perangkatnya sudah ada dalam dirinya. Ya. Ini Pak Dokter bisa lihat kembali, ada riset-riset lanjutan, ya, rahasia-rahasia, ya, mukjizat menyusui dalam Al-Quran ini menarik sekali untuk menjadi kajian. Ya. Kenapa? Unsurnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah ini. Oke. Lanjut. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri mereka, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya, boleh ibu-ibu kembali punya suami baru itu setelah 4 bulan 10 hari. Ya. Kemarin sudah disampaikan pula iddahnya di masa-masa menopause, ya, yaitu di 3 bulan. Kok hampir sama dengan yang mereka pasangan muda? Ternyata di lapangan ada juga pasangan. Saya menemukan pasangan guru matematik usia 60 dengan 60 bertemu mereka. Dulunya satu SD, ketemunya sudah sama-sama jadi dokter gitu. Dengan izin Allah dalam 3 bulan, subhanallah, ya,
dapat memiliki keturunan. Dan bukan adopsi. Nah itu. Oh, kenapa yang sudah di usia di atas 50, 60 tetap diberikan masa idahnya 3 bulan? Ya, karena proses seorang itu mendapatkan keturunan dan tidak ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Betul, faktor fisik, faktor usia menjadi salah satu faktor. Tetapi kata Allah, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Ya, kalian yang menciptakan atau aku, kata Allah. Maka ketika kita yakini, disitulah bentuk mukjizatnya. Ya. Nah ini, jadi ayat ini 234 menjelaskan masa iddah. Ya. Kemudian fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Kemudian apabila telah habis masa idahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Artinya tidak boleh menghalang-halangi. Jika punya jodoh lagi, maka tidak boleh dihalangi. Ya, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Ya. Nah itu. Jadi ketika sudah selesai masa iddahnya yang ditinggalkan oleh pasangannya, ketika ada pasangan baru, maka sang wali tidak boleh untuk menghalang-halanginya. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu perbuat. Semuanya. Ya. Apa yang dilakukan oleh manusia, semuanya Allah Maha mengetahui. Ya. Demikian apa yang bisa kita gali pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan seayat demi seayat, tentunya bukan saja kita tadaburi, kita coba implementasikan. Ya. Kita coba implementasikan ya dalam lingkungan terdekat, paling tidak dalam keluarga kita. Ya, tadi salah satu hadis yang perlu direnungkan dan kita renungkan, ya, hadis Abu Daud dari Sauban, ya, jangan mudah meminta berpisah karena itu akan diharamkan dari surga, wanginya surga Allah. Jangankan masuk, harumnya surga saja tidak dapat. Na'udzubillah. Ya. Dari itu kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.